Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat yang tidak bisa tergantikan, yakni kita bisa melaksanakan sholat berjamaah maghrib. Salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah yang sempurna. Walaupun hari ini ada yang kampanye agama yang dibawa Nabi katanya belum sempurna, tapi agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, itu sudah jelas. Jamaah sekalian, sebelumnya saya menyampaikan tentang meneladani, belajar, mengajar Nabi, yang salah satu kompetensi lulusan utamanya yang dianggap lulus, ya, sekolah di hadapan Rasulullah adalah ketika menjadi orang yang bertakwa. Sebelum, ya, kita masuk pada memahami takwa ini, ada beberapa pemanasan dulu yang harus kita, ya, lakukan agar sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau kita datang ke tempat belajar harus bawa akal pikiran, jangan bawa perasaan. Yang pertama, coba ini jebakan, ya. Ada nggak lembaga, yayasan gitu, ya, orang di Indonesia ini yang punya masjid? Ya. Ada nggak di Indonesia ini lembaga, yayasan atau perorangan yang punya masjid? Ini pertanyaan tapi jebakan. Ada nggak? Kok saya belum jelas nih, ada atau tidak ada nih? Ya, jawaban yang benar adalah tidak ada. Karena ayatnya jelas, innal masyajida lillah. Sesungguhnya masjid itu kalau sudah berdiri, innal masajida lillah. Makanya hari ini lucu kalau organisasi-organisasi merasa memiliki masjid, padahal sudah jelas masjid-masjid itu milik Allah. Dan jangan wala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan di masjid itu menyeru kepada perorangan atau organisasi atau apapun, tapi harus menyeru kepada Allah. Ini kunci. Karena kita sedang bicara takwa. Bicara takwa itu bicara sesuatu harus ideal. Silahkan saja Bapak punya harta, Bapak bangun masjid wakaf, tapi setelah masjid itu berdiri, ternyata Allah sudah katakan kalau sudah jadi masjid itu milik Allah. Bayangkan kalau ada yang jual masjid itu nanti gimana? Ya,
di hadapan Allah. Masa jual milik Allah, menjual milik Allah. Jadi makanya takwa ini modal pertamanya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah niat yang paling lurus. Niat yang paling lurus. Jadi kalau kita punya masjid, pengen ya yang ke masjid itu lulusnya takwa, sepakati dulu masjid itu milik Allah, bukan milik siapapun ya. Sehingga apa? Kalau kita ambil kata takwa itu secara bahasa dari ya wiqayah, waqayati wiqayatan, maka artinya menjaga diri, menghindari dan memelihara. Yang sering digunakan di ayat-ayat Al-Quran adalah menjaga diri, memelihara dari api neraka. Maka tidak mungkin masjid itu kita gunakan kecuali untuk mencetak orang-orang yang takut masuk neraka. Jadi pertama yang harus kita ambil pelajaran bahwa ketakwaan itu akan bisa dicapai kalau yang pertama, apapun bentuknya kita harus punya keikhlasan. Harus punya keikhlasan. Nih adik-adik ngapal Quran ya. Tujuan ngapal Quran biar apa? Nah kadang-kadang kita lupa tuh, anak-anak udah ngapal Quran rajin, kita tidak kasih tahu tujuan kamu menghafal Quran. Ayo. Jadi untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka penghafal Quran tujuan pokoknya bukan sekedar apa, oh nanti hafal Quran, nanti jadi imam, jadi apa? Harus menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika bicara orang yang bertakwa sampai kita wafat, itu kita akan berjuang terus untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk menambah ilmu, untuk memperbaiki terus kalau tujuannya takwa. Karena hari ini ya kita banyak bersedih sebenarnya, kadang-kadang masjid-masjid digunakan untuk bermusuhan. Jadi masjid sini karena bloknya ngajinya ke sana, terus nanti masjid sini bloknya ngaji ke sana, tiba-tiba antar masjid seperti bermusuhan. Maka yang kemarin saya sebut itu kalau yang angkatan-angkatan ya hidupnya lebih lama, mau bilang tua nggak tega gitu ya. Itu ada ayat ya surat Al-Maidah yang sangat terkenal sebelum Bang Haji Roma Irama nyanyi. Itu surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ridsun min amali syaiton. Langsung deng 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 gitu kan. Hebat juga dulu baca ayat dulu sebelum ya main gitar ya. Tapi saya tidak mengambil itunya, saya mengambil ayat setelahnya. Ayat setelahnya itu berbunyi innama yuridus syaiton. Allah memberitahu kita sesungguhnya setan itu hanyalah ya ayyuqi'a bainakumul adawah, ingin ya menjadikan atau kalian jatuh dalam al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan saling benci membenci. Tapi kalau di ayat itu fil khamri wal maisir, sebab karena kalian minum minuman keras dan berjudi. Jadi kalau orang ngaji ke masjid, di masjid A, kemudian ada orang ngaji di masjid B, terus hasil ngajinya bermusuh-musuhan, sebenarnya sedang ngaji atau sedang mabuk?
Itu harus ditanya, sedang ngaji atau sedang mabuk-mabukan, atau jangan-jangan sedang berjudi. Karena apa? Kok bisa kalau dulu biar bermusuhan digoda untuk mabuk-mabukan dan berjudi, sekarang setan goda bermusuhan dengan lewat pengajian? Kan nggak lucu. Kenapa seperti ini? Poin yang paling penting berarti nggak jelas tujuannya ngaji. Kan harusnya dari awal namanya dia ngaji, pasti sumber utama Islam itu ngaji pasti merujuknya nanti kepada Al-Quran dan hadis-hadis. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran dan menurunkan Rasulullah agar kita menjadi orang bertakwa, harusnya kan ngaji agar menjadi orang bertakwa. Kalau bicara bertakwa, iman lewat nggak Pak? Sudah hatam. Takwa itu kan hatam di atas keimanan. Jadi kalau bicara takwa itu imannya sempurna. Makanya di ayat Al-Qur'annya innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau memang benar dia pengen dengan ngaji itu menjadi orang-orang yang beriman, harusnya dia bersaudara. Tapi kalau bermusuhan, jadi hasil ngajinya gimana? Yang dipelajarinya apa? Tapi ketika kita lihat yang dipelajarinya kadang-kadang nggak salah Pak. Ya. Apakah salah dia ngaji hadis sahih kemudian ingin berpegang dengan hadis sahih tersebut, salah atau benar? Benar Pak, nggak ada salahnya. Cuman yang dilupakan apa Pak? Salah satu yang dilupakan apa? Yang selalu dilupakan kadang-kadang, kalau bahasa ya Pak Nasir dahulu adalah jam berapa sekarang. Apa maksudnya? Dia hidup kapan? Apakah hidupnya di awal munculnya Islam atau kita berada di akhir? Ini harus sepakat juga, kita ini hidup di akhir Islam atau di awal Islam? Akhir kita. Kalau di awal Islam kemudian kita patuh 100% terhadap apa yang disuruh oleh guru kita tanpa perlu bertanya-tanya, imannya bagus nggak Pak? Sangat bagus, karena gurunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di akhir zaman, kalau kita patuh 100% kepada guru kita, harus sama persis dengan guru kita, apa yang disuruh gurunya pokoknya harus dikerjakan semuanya. Dia tidak sadar ini akhir zaman. Akhir zaman. Sehingga kalau saya sering menyebut, kira-kira kalau mental orang belajar itu juga tidak dibetulkan, ini kadang-kadang yang salah kadang-kadang jadi gurunya. Gurunya kenapa pengen mencetak lulusan? Kalau saya ngajar terus seluruh orang itu harus niru saya, itu kira-kira saya ngajar kelas berapa? Ayo. Kelas TK. Karena kalau Pak Guru bilang nanti besok bawa jambu harus metik dari pohon, kira-kira kalau dia tidak metik jambu dari pohon, mau sekolah nggak? Kalau anak TK mau sekolah nggak? Itu ke anak-anak TK Pak, apa saja yang disuruh gurunya pokoknya harus dikerjakan sama persis dengan yang diucapkan gurunya. Nggak perlu berpikir ini penting nggak ya, ini harus seperti itu nggak ya, itu nggak begitu. Kenapa nggak betul? Karena masih TK.
Jadi ketika hari ini gampang sekali diadu domba gara-gara mengikuti gurunya, itu kan berarti walaupun sudah berumur, ngajinya sudah lama, tapi kalau mentalnya seperti murid TK, ribut terus, Pak. Karena namanya anak TK diganti gurunya, mau nggak dia? Nggak mau. Jadi dia mau belajar harus dengan gurunya yang itu. Kalau disuruh dengan yang lain saja nggak mau. Jadi ini juga harus disoroti, karena tidak mungkin kita akan mencapai ketakwaan kalau cara belajar kita ternyata bukan seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan diberi kebebasan berpikir walaupun Nabi yang ngajak, sehingga sampai ya Abu Bakar witir sebelum ya tidur itu kan mikir atau disuruh Rasulullah? Kan mikir. Wah, kalau gitu kata Rasulullah, witir itu kalau boleh nambah ya sholat itu menjadi 6 waktu, maka sholat witir yang masuk kategori yang ke-6-nya. Maka karena pengen menjaga seperti itu, kemudian Rasul masih hidup, kemudian ya tadi diadukan, ya dua-duanya nggak salah. Padahal ada nggak Nabi pernah mengajarkan kepada Abu Bakar untuk witir sebelum tidur? Nggak ada. Apakah merubah? Bukan merubah, kan kalau Rasulullah nanti bilang nggak boleh, pasti Abu Bakar ya nggak jadi ngerjakan. Ketika boleh, maka ya akhirnya dikerjakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi PR kita cukup panjang. Yang pertama tadi ya kaitannya dengan masjid mau digunakan untuk apa. Yang belajar hari ini juga harus suruh pegang bahwa kamu belajar itu untuk menjadi bertakwa. Ya, kalau sudah bicara bertakwa kan apa? Nanti semuanya menuju yang sempurna, itulah takwa. Maka modal pertama tadi adalah keikhlasan. Modal yang kedua adalah membersihkan niat-niat yang buruk. Makanya kalau melihat pengertian takwa itu nomor 1 adalah disuruh membersihkan dosa-dosa. Jadi proses untuk bertakwa itu bersihkan dosa. Bahasanya adalah tobat. Tobat itu sebenarnya Pak menjadi poin bahwa biar hilang ya niat buruk kita. Jadi kalau hati kita sekarang melihat sesuatu niat buruk, nah itu kita harus memperbanyak tobat. Kenapa saya punya niat buruk ya. Jadi untuk takwa, tobat itu harus punya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin luput dari kesalahan, tapi kesalahan tidak boleh dibenarkan, dan dengan kesalahan itu satu-satunya yang akan bisa menyelesaikan ya khairul khatta'ina at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia harus bertobat. Jadi coba di poin ini kita ternyata jangan sampai ada niat buruk, hapus semua ya. Pokoknya dengan tobat itu. Baru kemudian nanti modal berikutnya ada sabar. Sabar Pak. Yang kemarin kita sudah singgung sedikit, butuh waktu lama. Jangan buru-buru. Jadi kalau mau bicara takwa itu butuh waktu lama, tidak boleh buru-buru, tidak boleh asal-asalan. Semuanya harus apa? Tenang, semuanya harus rapi. Ya. Dia modal sabar. Nah, ketika kita ya menyamakan ritme sabar saja, itu sabar yang paling dasar kata ulama. Sabar apa? Sabar paling dasar. Sabar dalam menghadapi musibah. Selama ini orang seolah-olah kan kalau menghadapi musibah tuh itu sabar yang ya itulah sabar katanya. Padahal itu sabar yang paling dasar. Sabar pada tingkat yang lebih tinggi adalah sabar menahan diri untuk tidak melakukan dosa-dosa, melanggar ketentuan Allah.
Sabar yang paling tinggi ternyata adalah sabar dalam ketaatan. Jadi ulama itu sudah menyebut sabar paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan. Makanya ya, mereka sudah tidak membedakan lagi antara kehidupan yang tidak enak dengan yang enak. Kenapa? Karena dua-duanya ujian bagi mereka. Nikmat itu bagi mereka sebenarnya diparalelkan sama dengan nikmat jangan sampai saya ya melaksanakan dosa-dosa, dengan nikmat jangan sampai menghalangi saya untuk tidak melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ini mirip dengan sabar. Sabar juga sama dengan musibah. Saya tidak boleh ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dengan musibah saya tidak boleh berhenti melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sama. Sekarang kecerdasan kita untuk kaitan takwa ini kadang-kadang masih muter-muter. Kalau kita mau jujur nih, karena nanti modal yang keempat adalah jujur, Pak. Jujur dan benar. Nanti sedikit akan kita dorong jujur dan benar itu. Sekarang gini, lihat cermin diri kita. Ketaatan kita kepada Allah lebih bagus mana? Saat mendapatkan musibah atau saat mendapatkan nikmat? Coba lihat diri kita, saat lebih mudah dekat kepada Allah saat dapat musibah atau dapat nikmat? Dapat musibah. Berarti kalau Allah sayang sama kita, dikasih nikmat atau dikasih musibah? Dikasih musibah. Tapi coba, ini belum sinkron jiwa kita. Pilih nikmat atau pilih musibah? Pilih nikmat. Jadi kita jadi bingung kan hasilnya. Dengan musibah lebih dekat dengan Allah, dikasih nikmat jauh dari Allah. Pas disuruh milih, mau dapat musibah, dapat nikmat. Mau dapat nikmat berarti kita pilih jauh dari Allah. Pusing kan ini masih. Pantesan dikasih pelajaran bolak-balik, ininya aja belum sinkron kita, Pak. Antara keinginan dan kenyataan. Terus PR Bapak apa kalau gitu? PR-nya gimana caranya dengan nikmat lebih dekat lagi. Itu PR-nya. Sehingga nanti nggak akan milih mau dikasih musibah mangga, mau dikasih nikmat mangga. Kalau sekarang kan tadi semua kita lemahnya kita bilang pilih musibah atau pilih nikmat. Jawabannya yang mudah lulus ujian dapat musibah atau dapat nikmat? Dapat nikmat, mudah lulus. Kan kalau hidup nih ujian, kalau musibah ada pilihan lain nggak selain sabar? Jadi kalau kena musibah nih, ada nggak pilihan lain kecuali sabar? Hanya sabar satu-satunya yang membuat kita enak berhadapan dengan musibah. Tapi kalau dapat nikmat ada pilihan lain nggak? Banyak, gitu ya. Bisa jalan-jalan, bisa santai-santai, bisa enak-enak. Nikmat kan, dapat nikmat. Jadi orang yang dapat nikmat itu kadang-kadang jangankan dia mau lulus ujian, orang dia saja nggak merasa diuji. Ada nggak begitu dapat proyek besar dia bilang saya lagi diuji nih? Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada. Dia asik-asik aja seolah-olah tidak sedang ujian. Padahal tadi ujiannya berat dapat nikmat atau berat dapat musibah? Masih pusing nih bolak-balik nih. Jadi berat mana? Dapat nikmat atau dapat musibah? Dapat nikmat, karena kita tidak merasa sedang diuji. Kalau orang tidak merasa sedang diuji, ujiannya lulus nggak?
kemungkinan nggak lulusnya besar. Orang dia juga merasa tidak sedang diuji, gitu ya. Jadi ini kan bicara ketakwaan ini, walaupun yang dikenalkan oleh para khotib adalah ketakwaan, ya, takwa dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi ketika Abu Hurairah ditanya tentang takwa, jawaban Abu Hurairah juga tidak mau spesifik. Jawabannya hanya beliau mengatakan, kalau kamu kira-kira jalan di tempat yang banyak durinya, gimana kamu jalan? Ya saya harus pilih-pilih jalan ke yang tidak ada durinya. Nah, berarti kan hati-hati, pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau ada duri, kalau itu saya langkai. Lalu Abu Hurairah cuma bilang, ya begitulah ketakwaan. Kemudian kalau Ali radhiyallahu an itu ditanya tentang takwa, itu menjawab dengan 3 istilah. Ya, al khaufu minal jalil. Yang pertama adalah takut kepada yang maha agung. Jadi ada rasa takut kepada Allah. Gimana caranya? Nah itu yang harus kita sebut. Ya dinamakan takut berarti apa? Pasti akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya karena dia takut sama Allah. Kemudian al-amalu bit-tanzil, mencoba melakukan amal sesuai dengan apa yang Allah telah turunkan atau Rasulullah ajarkan. Pelan-pelan dia. Baru kemudian yang ketiga, takwa dalam nasihat Ali bin Abi Thalib adalah al-istidad fi yaumir rahil. Siap-siap pada hari yang berat atau menyiapkan diri setelah kematian kita. Sehingga kalau kita sebut, karena takwa sendiri dengan turunannya itu kurang lebih ada 259 kali terurang dalam Al-Quran, banyak sekali. Itu yang harus kita sadari. Sehingga kalau kita, poin yang harus mulai diingat-ingat kita, dicatat oleh kita, berarti kan apa? Saya harus punya tujuan takwa, saya harus selalu mengawasi lewat takwa, karena ini pengawasan kita tuh kalau lewat takwa enak. Begini sekarang, kan ilmu kalau menurut takwa itu yang dinamakan kita sudah punya ilmu menurut perspektif takwa, itu kira-kira menurut Bapak seperti apa? Selama ini kan kalau orang banyak ditanya bisa jawab dan sebagainya, kita kan bilang apa? Ilmunya banyak, ilmunya bagus. Tapi kalau dari takwa yang dinamakan ilmu seperti apa? Pernah dengar belum bahwa kalau ditinjau dari takwa yang dinamakan ilmu itu yang mana? Maka kalau kita telusuri ulama, mereka mengatakan yang dinamakan takwa misalnya gini, yang dinamakan ilmu menurut takwa, kita ambil satu misalnya, siapa di antara kita yang punya ilmu tentang sholat tahajud? Maka dijelaskan dulu menurut pandangan takwa, yang sudah punya ilmu tentang sholat tahajud adalah yang pertama, yang sudah tahu tentang tata cara sholat tahajud dan hukum-hukumnya. Tuh. Kemudian dia sudah bisa memahami sholat tahajud yang baik itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, dia sudah istiqomah menjalankannya. Jadi kalau belum menjalankannya, dalam pandangan takwa kita sudah punya ilmu atau belum? Belum. Dia udah hafal ayatnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda.
dia sudah belajar tata cara sholat tahajud, ya, bangun dulu, kemudian dia boleh membaca doa bangun tidur, kemudian boleh membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, boleh sambil memandang langit keluar. Kemudian juga setelah itu berwudu, setelah berwudu, ya, bersih-bersih, kemudian dia sholat 2 rakaat yang ringan. Setelah sholat 2 rakaat yang ringan baru kemudian mulai tahajud, ya. Kemudian dia, ya, nanti setelah tahajud boleh ditutup dengan witir, atau kalau dia sudah biasa witir sebelum tidur berarti nggak perlu witir lagi. Kemudian terus dia usahakan, ya, malam itu ditambahnya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Begitu nanti menjelang, ya, subuh, kalau di kita itu suka ada tarhim gitu, ya, as-salatu wassalamu, nah itu mulai mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa, istighfar. Di situ waktu yang tepat, ya, walaupun sudah mengerti itu tapi tidak menjalankan menurut pandangan takwa, belum punya ilmu. Jadi bagaimana kalau kita bicara takwa tuh gitu, Pak? Dia harus satu paket, satu kesatuan. Kalau gitu anak-anak kecil yang belum, ya, mau istiqomah, belum mau berjuang sholat berjamaah, mereka sudah punya ilmu sholat berjamaah belum, Pak? Belum. Kalau belum sampai melaksanakan sholat berjamaah, itu kalau dari pandangan takwa. Jadi ilmu dalam pandangan takwa tidak asal, ya, berteori dan sebagainya, harus sampai diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Makanya kan salah satu hadis saat zikir pagi itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Kalau dia nggak beramal, apanya yang mau dimutakabbalan? Kan nggak ada. Jadi antara, ya, ilmunya harus bagus, kemudian sampai tadi tidak ada keraguan dalam ilmunya, tapi juga harus istiqomah dalam menjalankannya. Jadi ini yang harus dipegang oleh kita. Cara pandang takwa itu harus kita, jadi bahasa saya, takwa itu harus menjadi ukuran. Saat ini ketika ditanya orang, kamu, ya, apa yang kamu harapkan? Sholat 5 waktu ke masjid terus menerus. Yang saya harapkan, saya ingin menjadi orang yang bertakwa. Kalau ada yang, ya, bertanya sudah sampai belum? Nggak mungkin saya sampai kepada ketakwaan. Kalau gitu sia-sia dong setiap hari ngaji dan sebagainya. Makanya untuk bicara takwa itu ada ilmu nanti kaitannya dengan muraqabah, tapi ada ilmu penutupnya, ada yakin dan tawakal. Yang kita suka salah adalah yakin dan tawakal ini. Kadang-kadang orang kita yakin dan tawakal itu hanya pasrah, padahal yakin dan tawakal bukan pasrah, Pak. Sekarang gini, coba selama ini, ya, yang menghasilkan, yang menjadikan kita mendapati sesuatu yang di dunia ini, yang ikhtiar kita atau bukan? Sebenarnya ikhtiar kita kalau dinilai, ini kalau dinilai, nyampe nggak kira-kira 10% dari apa yang Allah beri? Itu kadang-kadang kita nggak sadar, kita ini terlalu sombong gitu, seolah-olah apa? Anaknya sudah hebat, ya saya sudah mendidik. Padahal kalau dicek mendidiknya berapa persen? Itu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Orang cuman ngasih makan doang, cuman masukin ke pesantren, tiba-tiba anaknya hebat. Terus dia bilang bahwa apa? Itu usaha dia. Maka sebenarnya hidup ini
dalam pandangan orang yang bertakwa, ternyata hidup ini kita harus punya yakin dan tawakal itu. Yang artinya tawakal itu apa? Kita ini cuma diberi kekuasaan ikhtiar sedikit sekali, tapi kita harus yakin kepada Allah yang akan menyelesaikan sisanya, asalnya Allah. Tapi kita harus yakin. Kalau kita mau yang Allah menyelesaikan, makanya juga jangan sombong, karena satu-satunya yang Allah pasti tidak mau kalau ada sedikit saja kesombongan pada diri kita. Jadi jangan bilang, Bapak hebat banget usahanya. Coba ingat-ingat usahanya berapa persen? Usahanya berapa persen? Antara hasil dengan yang kita usahakan sebenarnya jauh, Pak. Makanya ya, orang yang tadi sadar bertakwa, ternyata kita mau seumur hidup ibadah, mau seumur hidup taat kepada Allah segitu-gitunya. Tapi ketika dibilang kamu nanti nggak dapet takwa, ya nggak bisa begitu. Saya harus yakin kepada Allah. Karena apa? Allah memberi kekuatan saya segitu. Dengan saya yakin kepada Allah, maka saya yakin nanti akan dimasukkan ke dalam ketakwaan. Artinya apa? Mari kita maksimalkan nikmat yang Allah berikan untuk mendukung ketakwaan, ibadah yang kita lakukan untuk mendukung ketakwaan, ngaji untuk mendukung ketakwaan, semua untuk mendukung ketakwaan. Walaupun kalau diukur misalnya ketakwaan 100, mungkin kita sampai 5 atau apa, sisanya apa? Serahkan sama Allah untuk mengatakan, ya Allah saya tawakal, saya yakin kalau sudah dengan Engkau ya Allah nggak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan minder juga. Yang penting sudah seluruh ya potensi diri kita keluarkan. Makanya lucu kalau di dunia ini ada orang sombong. Sebenarnya lucu. Ya gitu ya. Apanya yang mau disombongkan? Pas dicek coba, apanya yang mau disombongkan? Makanya ya, ketika bicara hari ini, akal kita ini selalu ya dikaitkan dengan ini besar, ini kuat, ini besar, kita jadi banyak minder, Pak. Saya tanya, kira-kira nih, kalau ada yang menjadi presiden di Indonesia orang kuat atau orang lemah? Ayo Pak. Presiden di Indonesia itu orang kuat atau orang lemah? Orang mana ada yang kuat, Pak? Orang semuanya lemah. Kita yang salah selama ini memandang segala sesuatu dibilang kuat. Semua orang juga lemah. Coba manusia segitu gitu ya, hidup di bumi, dan bumi ini dengan galaksi yang lain paling kecil atau paling besar? Kok ada orang merasa paling kuat ya? Paling kuat karena apa? Ya dia dihadapkan kepada yang lebih lemah, ya akan bilang kuat terus. Dia yang lebih lemah. Orang nggak punya kekuatan apa-apa, ditindas ya bisa lah. Tapi memangnya nanti pas mati menghadapi siapa dia? Ada gitu malaikat yang takut, takut saya ini orang kuat nih saya takut gitu. Malaikat kan enggak ya. Untung saja malaikat tidak dikasih nafsu kan. Kalau malaikat dikasih nafsu, petantang petenteng manusia kayak gitu, kayak apa coba Pak? Kita di pandangan malaikat seberapa Pak kecilnya? Ada malaikat yang sayapnya dari ufuk barat sampai ufuk timur, kita nggak ada siapa. Jadi kenapa kadang-kadang ya ketakwaan itu susah masuk? Nomor satu yang menghalangi adalah kesombongan. Dari manapun kesombongan harus kita hapus kalau kita mau takwa, Pak. Bukankah cukup ketika seorang Nabi Musa itu kuat gitu ya, ilmunya bagus, ada rasa punya ilmu, oleh Allah cuman dikasih Nabi Khidir
nggak sampai 10 jurus Pak, cuman 3 jurus sudah nyerah. 3 jurus coba Pak. Jadi jangan ada yang bilang ilmunya luas, ilmunya dalam. Enggak, kita nggak punya apa-apa sebenarnya Pak. Tapi kalau kita mau terus bersama Allah, kalau kita mau terus ya sucikan niat kita, kalau kita mau sucikan tujuan kita, bahwa tujuan kita ada pada ketakwaan itu, dan kita tidak akan berhenti untuk beribadah kepada Allah, kita tidak akan berhenti untuk belajar agama ini, kita tidak berhenti untuk taat sampai kapanpun, sampai saya dihadiahi oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, baru saya akan berhenti. Kan itu tekad kita. Sehingga poin yang tadi, tutup dulu lubang-lubang neraka itu. Karena hari ini sebenarnya mungkin dia benar ngajinya, yang dikaji hadisnya benar, yang dikaji ayatnya benar ya, yang disuruh dilaksanakannya juga benar. Tapi yang jarang hati-hati adalah ketika dia sudah mulai menyalahkan orang lain. Bahkan ada kan yang kasusnya menyalahkan ulama, menyalahkan ini, kayaknya amalnya banyak banget, nggak takut bangkrut. Itu yang harus dipahami. Padahal hadis tentang al-muflis itu hadis sahih, bisa bangkrut. Makanya agar kita bertakwa itu Pak, kalau kita lihat sejarah, ketika Abu Sufyan belum masuk Islam, Rasulullah ya mengadakan perjanjian damai dengan Quraisy. Lalu Abu Sufyan kan berdagang lagi untuk menyiapkan nanti akan melawan Rasulullah lagi. Lalu dia dagang kan. Tapi apa yang terjadi, dia dagang di kota Heraklius dan surat Rasulullah sampai kepada Heraklius. Surat Rasulullah sampai kepada Heraklius. Lalu apa? Dipanggillah Abu Sufyan, belum masuk Islam. Siapa ini Muhammad? Lihat jawabannya. Kesan Abu Sufyan terhadap Rasulullah yang ini jangan sampai hilang. Orang yang sangat baik terhadap keluarganya. Kemudian apa? Orang yang asyidku, punya kejujuran dan kebenaran. Kita ini banyak nggak jujur Pak. Orang nggak tahu bilang kayaknya tahu, belum bertakwa bilang takwa banget gitu ya. Kemudian kayaknya kita wah pokoknya kalau udah pakai pakaian yang putih-putih kayaknya kita udah dosanya bersih, padahal kita masih banyak dosa, kan kita kurang jujur, jadi banyak sombongnya. Kemudian jangan lupa yang ketiga, as-silatu, banyak-banyaklah silaturahim. Maka kita harus punya orang-orang itu Pak, kawan-kawan kita. Kalau punya grup itu bisa dikategorikan Pak. Grup pertama ada grup yang banyak menutrisi iman kita. Nah itu pelihara tuh grup yang begitu. Ada grup yang heroi yang gitu ya, banyak candanya. Ini grup cuman mengobati tapi di dunia saja. Ini jangan banyak-banyak yang ini. Kemudian ada grup yang menularkan penyakit, yang dia share enak-enak, seneng-seneng, wah pokoknya akhirnya pengen juga kita, akhirnya itu akhirnya penyakitnya nular. Ya. Ada grup juga yang isinya racun, itu grup yang isinya racun yang bilang la ilaha illallah itu kalimat tauhid artinya persatuan gitu ya. Maka kita ya sebelum mati benarnya artinya bukan mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang ikut memperjuangkan persatuan itu racun. Nah tugas kita nih dari ketakwaan ini, solusi pertama nanti suatu saat bisa solusi pertama, coba Bapak cari kawan-kawan yang harus dijadikan kawan, sambung silaturahim. Orang ini wah saya tahu dia tidak syirik, dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang solih, bertakwa. Bapak
catat saja si fulan sampai 40 gitu ya. Yang kalau nanti kita wafat, dia karena kita udah berbuat baik dengan 40 orang yang seperti itu, jadi kawan itu punya 40 yang seperti itu udah hebat, Pak. Karena jaminan hadis kalau nanti dia menyolati kita dan mendoakan kita, kita diampuni. Oh Ustadz, berarti yang kalau nyolati banyak pasti selamat. Cek dulu yang nyolatin. Kalau yang nyolati percaya syirik, percaya zodiak, ini ya, itu nggak ada manfaatnya walaupun banyak gitu ya. Sekarang itu kan sedang heboh. Saya tadi Pak subuh ditanya, itu Ustadz ya artis bulan nyolati banyak, apakah artinya husnul khotimah? Aduh, kalau husnul khotimah saya nggak tahu gitu. Tapi saya fokus pada hadisnya saja. Cari 40 orang yang datang dengan kesadaran, tidak dibayar, tidak diundang, dia datang memang dia kenal dengan kita, mau menyolati kita sebagai orang solih yang tidak menyekutukan Allah, 40 saja itu bisa. Makanya bikin jamaah yang begitu. Waduh, jangan sampai syirik, jangan sampai ada 40 jamaah saja. Kemudian salah satu mau terus bertambah, yang meninggal cukup mereka, selesai. Itu yang harus dipahami oleh kita. Jadi persiapannya itu, kita datang ke masjid cari saudara. Ini kadang-kadang datang ke masjid cari musuh, lucu juga. Jadi dia lupa ini rumah Allah. Karena kriteria Nabi tadi ya, baik terhadap keluarganya, kemudian jujur dan benar, kemudian tadi suka menyambung persaudaraan. Makanya ya ini pembuka bagi saya sebenarnya untuk mulai kita ya fokus bahwa kita ke masjid, kita ngaji, kita sholat, kita baca Quran untuk takwa. Yang takwa itu sampai kita wafat pun kita belum berani mengaku sebagai orang yang bertakwa, makanya nambah terus, usahakan terus. Sehingga apa? Kita tidak mudah bermusuhan, kita tidak mudah saling benci membenci. Karena apa? Ya kita udah paham ngapain. Cuman beda fikih saja, biasa-biasa saja gitu ya. Jadi ini ya hari ini benar-benar hilang nilai takwa ini, sehingga terus menerus harus kita sampaikan bahwa ya masjid dibangun itu untuk takwa. La masjidun ussisa alat takwa. Jadi sebenarnya masjid itu pondasinya adalah ketakwaan. Jadi kalau orang-orang yang datang untuk bertakwa enak gitu. Makanya mulai sekarang juga kalau ada yang ribut-ribut bilang kalau tidak bisa menerima perbedaan, ribut-ribut, itu pasti dia lulusannya masih TK. Karena anak TK nggak bisa lihat beda-beda dikit ya, nggak terima kalau ada yang beda gitu ya. Tapi mudah-mudahan jamaah Al-Hidayah sudah mulai kuliah gitu ya. Kalau sudah mulai kuliah ya jangan mudah ribut gitu ya. Kalau mudah ribut berarti aduh mohon maaf masih disebut TK nanti. Yang beda guru udah bingung, ini itu kan anak TK ya. Jadi mental kita dinaikkan sehingga yang kita capai akan tercapai juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jadi hari ini sengaja kita baru fokus mulai ada niat dulu. Makanya yang doa dibaca oleh imam kan apa? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Itu minta ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah kalau yang kita tuju takwa, walaupun nanti Allah kasih ilmu, kita nggak akan sombong. Kasih ketaatan, nggak akan sombong. Ketika orang bilang hebat, enggak. Sebelum masuk surga saya nggak mau bilang hebat. Nanti kalau sudah masuk surga kita ketemu di sana baru hebat juga kamu ya, bisa sampai surga gitu ya. Kalau cuman baru sampai Al-Hidayah belum hebat. Yang hebat kalau nanti kita sudah berkumpul di surga, itu baru hebat gitu ya. Jadi kalau sekarang jangan bilang hebat dulu. Mari kita berjuang agar kita bisa berkumpul di surga, baru hebat-hebat nanti. Boleh reuni di sana gitu ya. Kalau di sini reuninya kadang-kadang agak susah gitu ya. Tapi kalau di surga kita bisa reuni. Bahkan sebelum di surga ya, kalau kita lihat beberapa ayat hadis ya, saat orang wafat itu kalau masih bersaudara dia bisa ketemu ternyata ruhnya itu. Tapi ketemu itu kalau yang nantinya masuk surga ketemu kok si fulan nggak ada, oh berarti dia ngilang dia. Ya,
dia mau dijatah yang tempat lain, channelnya lain gitu ya. Tapi kalau yang channel-channel takwa itu masuk. Nanti memang kajian-kajian seperti itu harus kuat dulu dari sisi ya kelurusan pikiran, keimanan, biar kita ya tidak salah mengerti. Demikian, mudah-mudahan agak pusing karena memang saya inginnya ngaji itu bawa pikiran, kemudian kita tidak ada permusuhan, kita tidak ada ya tadi ya, tapi selalu bicara meningkatkan mutu kita agar benar-benar lulusan Al-Hidayah sebagaimana Allah membangun ya memiliki masjid ini agar meluluskan jamaah-jamaahnya menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita yang ikut andil di sini mudah-mudahan dibawa juga oleh jamaah-jamaah yang bertakwa, sehingga dicari, wah saya dulu masjid di ya fasilitasi Pak Anton kan gitu ya, saya cari, kalau dia udah nyampe takwa enak kita cari saya nanti kalau nggak ada gitu ya, termasuk saya cari gitu ya kalau nggak ada. Karena kita hari ini mudah-mudahan bisa meluruskan niat kemanapun kapanpun, jangan ada lain-lain. Kalau sudah ngaji kok disuruh berantem, disuruh apa bermusuhan, kita bilang ini ada yang salah, itu ada yang salah untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.